wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabi lasyadid. Maqala aidan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Sadaqallahu adzim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Yang kami hormati Bapak Ketua Alumni Ikasari Cabang Banjarmasin, seluruh anggota alumni Ikasari Banjarmasin yang mewakili baru datang sebagian teman-teman kami dari alumni MTSM Muara Rapak angkatan 1977 1981. Di siang yang cerah ini tidak ada kalimat yang paling pantas, yang paling cocok, yang paling tepat kita ucapkan selain ucapan alhamdulillah. Karena sampai hari ini, jam ini, menit dan detik ini, Allah masih memberikan berbagai fasilitas nikmat kepada kita. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam beberapa rangkaian acara. Yang pertama, syukuran. Sebagaimana barangkali anggota atau teman-teman sudah pernah dengar bahwa keberhasilan anak kami yang bungsu, Bontot, berhasil lulus di UB, Universitas Brawijaya, jalur prestasi. Alhamdulillah. Jadi kita siapkan di Fakultas Hukum, barangkali untuk mengikuti saudaranya yang pertama yang sudah lulus di kejaksaan. Jadi satu keluarga barangkali dalam suasana hukum. Barangkali ini kita niatkan, mohon doa semua rekan-rekan. Semoga niat kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sudah tentu kegiatan rutin kita tiap bulan, alhamdulillah berjalan. Walaupun kita sedih barangkali 2 tahun, barangkali tidak sampai 2 tahun ditinggalkan oleh 2 orang sahabat ya, tidak sampai 2 tahun barangkali Pak Kosasi ya, ditinggalkan oleh 2 orang saudara kita. Yang ketiga, kami kumpulkan kembali alumni MTS 1977-1981. Memang barangkali kami ditakdirkan untuk menjadi pemersatu. Artinya menyatukan teman-teman, termasuk YIN Antasari itu. Kami sama Pak Ustadz Pak Zulkifli selalu menggagas reuni seperti ini. Jadi ini rangkaian acara, kami undang Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan ketika rangkaian acara tersebut. Mudah-mudahan acara ini dirahmati oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada yang bersifat tegas. Waskuru nikmatallahi alaikum, itu tegas. Bersyukurlah kamu kepada Allah
terhadap nikmat yang aku berikan. Tegas. Ada yang bersifat ultimatum. Ini malah yang lebih dahsyat kelihatannya. Yang harus kita perhatikan. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Lebih membahayakan kelihatannya. Kata Allah, andai kata kamu mensyukuri nikmat yang aku berikan, akan aku tambah nikmat tersebut. Tapi andai kata ingkar, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, ingat, azabku amat pedih. Ini barangkali yang melatar belakangi kegiatan itu. Karena kelulusan anak saya itu merupakan nikmat dari Allah. Berapa banyak keluarga kita, teman-teman kita yang berjuang mati-matian. Ada jalur mandiri, jalur tes, dan sebagainya. Jadi anak saya berhasil tanpa bersusah payah. Langsung. Bahkan sudah dijanjikan mendapatkan beasiswa secara otomatis. Silakan. Jadi ini yang menjadi pertimbangan, menjadi dasar kenapa kegiatan ini dilaksanakan. Sekali lagi syukur, ada secara tegas, ada semacam ultimatum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali perintah-perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lanjutkan berbicara masalah syukur, itu ada terbagi tiga. Asyukru bil qalbi, syukur di dalam hati, betul-betul merasakan apapun itu datang dari Allah. Bukan perjuangan kita. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letaknya di hati. Betul-betul yakin bahwa ini nikmat, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyakini. Asyukru bil qalbi. Yang kedua, asyukru bil lisan. Kita buktikan dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, bil amal. Ya, dengan perbuatan nyata. Bila nikmat berupa rezeki, kita berbagi. Jangan kita sembunyikan. Jangan kita nikmati sendiri. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Di penghujung surah Ad-Duha. Terhadap nikmat-nikmat Allah, perlihatkan. Artinya berbagilah. Tegas. Ad-Duha di penghujung ayat tersebut. Jangan disembunyikan. Jangan dinikmati sendiri. Ini juga menjadi motivasi untuk kami untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana kita saksikan bersama. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah, la'azidannakum, anak saya menggunakan sukses, cepat selesainya. Begitu selesai langsung tes berhasil lagi sebagaimana kakaknya yang pertama itu selesai tes di kejaksaan langsung terima sekarang PNS-nya sudah selesai, tinggal menunggu panggilan untuk diklat kejaksaan. Jadi harapan saya teman-teman baik dari anggota Ikasari Banjarmasin, teman-teman dari Sanauya, saya mohon doakan keluarga kami, doakan anak-anak kami, samping sukses tadinya, tetap menjadi anak yang soleh dan anak yang soleha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kehadiran teman-teman sekalian dari Kasari, dari MTS, dan teman-teman yang lain. Ini barangkali pengantar dari kami sebagai Sohibul Bait. Selanjutnya kita ingin juga mendengarkan sambutan
dari ketua alumni Ikasari, sekaligus barangkali sosialisasi sedikit, karena beliau sekarang menjabat kepala badan kayak itu, perwakapan. Nah, barangkali teman-teman juga ingin tahu apa sebenarnya badan perwakapan, konteksnya barang kita sebagai orang Islam, barangkali perlu penjelasan sedikit dari beliau, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Kasasi. Nanti ditutup doa dengan Bapak Kiai Haji Maman. Silakan nanti setelah sambutan langsung diserahkan kepada Pak Maman untuk memimpin baca doa selamat. Jadi supaya hari ini memang kita tidak usah baca Yasin, karena untuk berikutnya dan sebelumnya khusus doa selamat, dan nanti kami mohon kepada Haji Maman setelah nanti sambutan dan sedikit sosialisasi dari yang kami hormati Bapak Ketua Ikasari Cabang Balikpapan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih baik kepada Pak Ahmad Kasasi maupun kepada Pak Maman Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kasasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahlul Bait, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Manap SHI yang kami muliakan, dan keluarga. Berapa dua? Bapak-bapak, seluruh anggota Ikasari. Ikasari itu singkatan daripada Ikatan Keluarga Alumni IAIN Antasari Banjarmasin. Itu disingkat Ikasari. Pusatnya tentu di IAIN Banjarmasin. Sekarang UIN Banjarmasin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tergabung dalam alumni Sanawiyah Negeri Rapak. Tahun berapa tadi, Pak? 1977. Saya belum di situ. Saya mengajar di Sanawiyah Negeri Rapak itu tahun 85. Tahun 85. Ya. Setelah dari Banjarmasin, diangkat di situ, di Sanawiyah Negeri itu. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul, bertemu, diberi Allah kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di sini di rumahnya Bapak Haji Abdul Manap sekeluarga dalam rangka pertemuan kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ini istrinya Pak Anu nih. Rusli, mana Ruslinya? Mana Pak Rusli? Oh, sakit lagi, Pak. Ibu Faridah, lupa tadi Ibu Faridah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi pertemuan Ikasari ini sudah terbentuk lama. Pak Maman ingat berapa, Maman? 85. 85. Nah, 85. Ya, 85 sudah ada. Jadi saya 85 sudah di Balikpapan ini. Seyogianya sebelum 85 itu sudah terbentuk, tetapi pertemuannya tidak rutin. Di pasar itu kok. Ya. Nah, jadi mulai 85 itu hitung aja berapa tahun mulai itu sampai sekarang. Tapi yang tergabung orang-orangnya alumni IAIN Antasari itu sebetulnya banyak di Samarinda, Kalimantan, di Balikpapan ini. Tapi ya tentu keinginan bergabung itu tidak seluruhnya bisa
Akhirnya kita mau mengajak yang bisa-bisa saja. Yang bisa-bisa saja. Sudah berpuluh-puluh yang meninggal dunia. Ya, teman-teman kita itu. Yang terakhir Pak Haji Hamri. Sebulan yang lewat. Memang usia beliau sudah 72 tahun. Sama seperti Pak Haji Maman. 72 tahun. Kemarin meninggal. Dibawa ke Tanjung. Tabalong. Meninggalnya ya di Tanjung. Ya. Tinggalnya. Sakitnya di sini. Ya, dibawa ke Tanjung. Ya, akhirnya meninggal di sana. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat rahmah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, malikin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hampir jam 12 ya. Sedikit tadi diminta oleh beliau. Kebetulan saya ini diamanahi Ketua Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Timur. Jadi Badan Wakaf istilahnya di Indonesia ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2004, yaitu undang-undang tentang wakaf ya telah diterbitkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah bagaimana menghimpun wakaf di Indonesia ini. Wakaf dan zakat itu beda. Zakat ada undang-undangnya, wakaf ada undang-undangnya. Kalau zakat itu pengeluarannya wajib. Ya, zakat itu ada zakat harta, zakat mal, nasibut juga zakat fitrah. Nah itu menentukannya waktu tertentu dan itu wajib dikeluarkan. Kalau wakaf itu kapan saja orang bisa mengeluarkan wakaf. Ya, tentu wakaf ini hukumnya adalah memang sunat muakkad ya. Semakin orang banyak berwakaf semakin baik. Jadi wakaf ini tidak menunggu kita kaya. Kapan saja kita bisa berwakaf. Nah, uang wakaf itu tentu dikelola, ya, dikelola. Wakaf itu bisa kita hari ini bisa mengeluarkan wakaf, besok bisa mengeluarkan wakaf. Wakaf itu setara sejenis dengan sebutan kita infak, sedekah, ya, termasuk juga wakaf tadi. Sumbangan-sumbangan yang di mana-mana itu adalah wakaf. Itu ada wakaf uang, ada wakaf barang, ada wakaf macam-macam. Ya, itu dikelola hasilnya untuk kepentingan umat. Ya. Kalau kita bekerja sama dengan kantor wilayah, wakaf ini kita kenai syarat ada pertama pegawai negeri Kementerian Agama. Jadi karyawan Kementerian Agama itu diminta untuk berwakaf. Wakafnya dihimpun oleh gurunya, kemudian dikirim ke rekening wakaf. Betul. Kemudian orang-orang yang ingin nikah, catin. Jadi para catin itu dihimbau untuk berwakaf. Mungkin kemarin laporan ke saya itu yang dihimpun, dana yang dihimpun itu sudah lebih 200 juta dari calon pengantin. Jadi masuk aja hari-hari itu rekening 50.000, 100.000, mana-mana itu KUA ya, KUA yang tergantung kepada KUA-nya. Apabila KUA-nya
gencar mensosialisasikan itu, insya Allah. Jadi setiap calon pengantin itu diharuskan berwakaf. Ke depan kami sudah kerjasama dengan Pak Gubernur, itu akan meminta wakaf itu lewat calon umrah dan calon haji. Nah, selama ini kita belum sampai ke situ. Ya, jadi calon haji dan calon orang yang umrah itu, jadi badan wakaf yang datang ke mana, ke travel yang mengumpulkan jamaah itu, kita datang kemudian sosialisasi. Ya, jadi wakaf itu ada dua, ya, ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Istilahnya sama aja orang berwakaf. Cuma kalau wakaf uang itu hasil wakaf itu hasil wakaf uang itu orang memberikan, kemudian sebutannya wakaf uang itu terkumpul, uangnya modal itu tidak boleh digunakan, dimanfaatkan. Jadi kita misalnya wakaf uang itu kita bangunkan toko, jadi hasil toko itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Hasil uang yang masuk itu jumlahnya tidak boleh berkurang. Itu utuh itu. Nah, kalau wakaf melalui uang itu sama seperti kita berwakaf di masjid. Berwakaf di masjid, bisa udah apa aja, orang beli apa aja di masjid itu, bisa jadah, beli kipas, beli apa, itu boleh habis. Wakaf melalui uang. Ada wakaf uang, wakaf melalui uang, beda. Ya, kalau kita istilahnya sama aja, berwakaf. Ya, niat kita kan berwakaf, terserah aja lagi untuk apa itu dimanfaatkan. Tapi pemerintah dipecah dua, wakaf uang, wakaf melalui uang. Nah, itu yang jadi saya ini diamanahi sebagai ketua Badan Wakaf Kaltim ini sejak 4 tahun yang lewat. 4 tahun yang lewat. Masih jadi dosen waktu itu, masih tetap dosen tetap, belum pensiun, sudah diserah. Jadi Pak Farid Wajidi sebelumnya saya, beliau ketua wakaf dan wakaf 2 periode itu 8 tahun, habis masa kepengurusan tidak boleh lagi beliau, rapat lagi, terpilih saya. Nah, ini sudah ke-4 tahun. Artinya yang naik ke selanjutnya tahun kedua, periode kedua itu ternyata saya lagi dipilih. Nah, ini SK-nya sudah dikirim ke Jakarta, tapi belum keluar SK-nya. Ini putaran kedua, 4 tahun kedua, tetap orang-orangnya. Tapi yang di bawah saja bergeser. Anggota Badan Wakaf itu tidak banyak, 9 orang saja. Baik di provinsi ataupun di kabupaten tingkat 2. Ya. Kita di Kalimantan Timur ini ada 10 kabupaten kota, semuanya satu yang belum ada badan wakafnya di kabupaten Mahakam Hulu, itu yang belum ada badan wakaf terbentuk. Tapi kemarin baru saja ada anggota kita yang ke sana, kami suruh ke sana, di samping sosialisasi wakaf ke sana, ke kantor Kementerian Agama, juga bantu mereka untuk membentuk pengurus. Jadi sudah terbentuk pengurus badan wakaf di sana, tinggal kami yang meneruskan ke Jakarta. Maklum saja di Mahulu itu, ya, mayoritas mungkin separuh lah, separuh umat Islam, separuh umat non-Islam. Jadi lambat bergerak. Kalau yang lain-lain sudah bergerak semuanya. Ya. Nah, itu saja sedikit apa itu wakaf. Ya. Jadi wakaf itu beda dengan zakat. Zakat itu dikelola oleh Basnas, Badan Amil Zakat. Itu yang mengelola zakat. Hasil zakat itu dibagi habis. Kalau wakaf tidak bisa. Nah, wakaf itu tadi, kalau wakaf uang itu
orang nyumbang 1 juta itu tidak bergerak, tetap 1 juta. Itu dimanfaatkan, barang duit orang itu. Dimanfaatkan artinya kita apakan, apa misalnya. Yang penting hasilnya dari itu bisa kita dimanfaatkan. Hasilnya itu. Kalau wakaf melalui uang itu bisa. Itu seperti apa namanya, kita bangun masjid, kita bangun macam-macam itu, wakaf orang itu habis kita belikan semuanya. Nah. Dan wakaf, kalau orang ada hak berwakaf, itu dalam undang-undang ditulis harta wakaf itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang gugat. Makanya harta wakaf itu tidak bisa diambil, ditukar, tidak bisa. Nah, dan badan wakaf menggencarkan sertifikasi wakaf atau sertifikasi barang wakaf. Jadi kalau ada masjid yang belum bersertifikat wakaf, itu segera diurusi. Tanah kubur disertifikati, ya. Kemudian apa-apa lagi tanah wakaf, tanah yang punya musola, punya sekolahan, itu segera disertifikasi. Karena kalau tidak, nanti ke depan nanti bisa diambil alih oleh anak cucunya kalau tidak bersertifikat. Banyak sudah cerita-cerita yang tanah kubur habis diambil oleh anak cucunya. Ya, tadinya itu turun-temurun kubur di situ, tapi tidak ada suratnya. Nah, anaknya yang nakal-nakal itu laporkan ke pengadilan, ya kalah, tidak ada surat. Mereka yang jadi saksi waktu penyerahan itu sudah tidak ada lagi, matian sudah. Tidak ada bukti. Siapa yang menyerahkan tanah nenek saya dahulu itu ke jadi kubur ini? Tidak ada bisa menjawab. Kami turun-temurun kayak gini. Nah, dituntutnya ke pengadilan, kalah. Itu di Jakarta banyak sekali tanah wakaf yang kayak gitu diambil alih oleh keluarga. Jadi melihat kondisi kayak gitu, pemerintah meminta kepada pengurus-pengurus masjid untuk segera mensertifikasi harta wakaf itu. Nah, itu dibawa. Dan biayanya karena bayaran sudah kerjasama dengan Badan Pertanahan. Ya, paling-paling kita bayar itu yang petugas-petugas yang mengukur itu aja. Kalau di Badan Pertanahan tidak ada bayar, di gratis. Jadi segera saya kira untuk membuatkan sertifikat tanah itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.